Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini dengan rasa syukur kita bertemu kembali melalui renungan pagi di hari Selasa. Kami berharap Bapak Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, karena Allah Bapa yang Maha Kasih selalu memelihara kehidupan kita semua. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu menghadap Tuhan melalui doa. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami akan mendengarkan. Roh Kudus kiranya bekerja di dalam hati kami, sehingga apa yang Engkau katakan di dalam firman ini dapat kami tanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala pencobaan, Kau hancurkan kuasa iblis dan kuasa kegelapan, dan ampunilah Tuhan akan segala dosa serta kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai landasan kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Yosua 1 ayat 8 yang berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun tema renungan pada pagi ini adalah hidup dalam kewibawaan Kristus. Bapak Ibu, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Titus 2 ayat 13 sampai 15. Titus 2 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Titus 2 ayat 13 sampai 15. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kewibawaan berasal dari kata dasar wibawa yang memiliki arti pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi dan dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Orang yang berwibawa berarti memiliki wibawa, sehingga disegani dan dihormati dimanapun dia berada. Sebagai contoh, di dalam keluarga, mengapa anak-anak sangat menghormati dan sangat mengasihi kedua orang tuanya,
apa yang dinasihatkan dari orang tuanya, mereka selalu mendengarkan dan mau menurut apa yang dinasihatkan dari orang tuanya. Mereka anak-anak menghormati orang tua karena orang tua memberikan teladan di dalam kehidupannya, suatu teladan hidup yang baik, baik itu perkataan maupun perbuatan dan tingkah laku sehari-hari orang tua. Mereka selalu mencerminkan kewibawaan Kristus, sehingga di luar rumah keluarga tersebut memiliki wibawa. Keluarga yang demikian inilah keluarga yang bisa memberkati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang selalu diberkati Tuhan, kewibawaan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, itu artinya kita menjadi murid-muridnya. Tugasnya murid adalah meneladani gurunya. Salah satu yang kita teladani dari Kristus, Sang Guru yang agung, adalah kewibawaannya. Kristus adalah Allah. Kalau kita terus-menerus belajar kepada Kristus, itu berarti kita dituntut minimal seperti apa yang Kristus ajarkan. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus firmankan di dalam Injil, maka kita tidak akan memiliki kewibawaan Kristus. Kewibawaan Kristus itu tidak ada sama sekali di dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak punya wibawa Kristus tidak dapat dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Dia di bumi ini. Padahal saudara-saudara, tugas utama kita menjadi orang Kristen adalah menjadi saksi Kristus, yaitu memberitakan kabar baik Injil. Kabar baik Injilnya kepada orang yang di sekitar kita harus kita wartakan, sehingga banyak orang yang belum mengenal Dia, mereka menjadi mengenal Dia dan menjadi pengikut Kristus. Namun demikian, berita Injil tersebut hanya bisa kita beritakan apabila disertai kewibawaan, dan kewibawaan itu hanya ada pada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai orang Kristen tidak punya kewibawaan di hadapan orang lain, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak berguna, karena tidak bisa berdampak baik bagi orang lain. Sebab tanpa kewibawaan Kristus, kita justru akan mencemarkan nama Kristus di hadapan orang banyak. Kewibawaan Kristus itu tidak secara otomatis ada pada diri setiap orang Kristen, karena hanya orang yang meneladani Kristus yang bisa punya wibawa tersebut. Kalau kita berwibawa karena Kristus, maka hal itu akan menular dan berdampak kepada orang lain yang bersedia mengikuti Kristus. Mereka bersedia mengikuti Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa juga punya wibawa Kristus, karena kita sudah lebih dulu punya wibawa Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangatlah keliru kalau kita sebagai anak-anak Tuhan
beranggapan bahwa kita bisa mempunyai wibawa apabila penampilan kita hebat misalnya, atau beranggapan bahwa orang yang berwibawa itu orang yang memakai jas dan berdasi dulu biar kelihatan gagah dan berlinting. Orang yang berwibawa itu tidak harus menunggu agar menjadi orang kaya dulu. Orang yang berwibawa tidak harus punya jabatan atau kedudukan yang tinggi. Orang yang berwibawa tidak harus kemana-mana naik mobil dan berduit. Namun orang yang punya wibawa Kristus antara lain adalah yang pertama, orang tersebut harus percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan dan tidak percaya kepada ajaran-ajaran di luar ajaran Kristus, serta tidak mencampur adukan ajaran Kristus dengan ajaran-ajaran dari manusia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tersebut harus memiliki jiwa pencari Allah. Orang tersebut harus gigih dan menghidupi firman Allah, dan firman Allah itu betul-betul hidup dan bertanam dalam dirinya. Orang yang sangat peka dan berhati-hati terhadap setiap motivasi yang tidak suci. Mereka tidak menuruti hawa nafsu kedagingan misalnya. Sebagai contoh misalnya, sebagai suami istri, mereka berdua harus saling setia kepada satu sama lain, baik kepada istri maupun kepada suaminya, dan tidak berpaling kepada yang lain. Dan di dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak menuruti kedagingan, tetapi di dalam hidupnya dia selalu berfokus kepada firman Allah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, orang tersebut harus mampu menyangkal kepentingan sendiri. Orang yang menolak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Orang yang lebih suka mendemonstrasikan imannya dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Orang yang suka membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan orang yang tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan banyak waktu hanya untuk mengejar kekayaan. Siang malam hanya kekayaan yang dipikirkan, hanya duniawi yang dipikirkan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, orang tersebut menjadikan kekayaan dan harta dunia bukan menjadi prioritas hidupnya, tetapi yang lebih mementingkan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang membuat orang tersebut dihormati oleh orang lain dan tidak perlu orang tersebut meminta-minta untuk dihormati. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang tersebut tidak hanya menjadi pendengar, mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi menjadi orang yang terus bertumbuh dan menjadi pengajar ajaran-ajaran Kristus untuk menguatkan iman orang-orang percaya lainnya. Nah, Bapak Ibu, kalau semua itu kita lakukan, maka tentu saja wibawa Kristus itu akan muncul dengan sendirinya dan mempengaruhi lingkungan sekitar kita, sehingga orang-orang menjadi segan terhadap kita karena kita ternyata orang yang dikuasai oleh Roh Allah, oleh wibawa Allah. Siapapun kita orangnya, kalau karakter Kristus tertanam di dalam hati kita, maka kewibawaan Kristus
akan menguasai hidup kita. Nah, itulah Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat orang itu menjadi tertarik untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita hidup berwibawa di dalam Kristus, maka harapan kita semakin banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, makin banyak orang yang diselamatkan dari hukuman dosa yang membinasakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berwibawa, kiranya kewibawaanmu menguasai hidup kami, sehingga orang lain diberkati melalui hidup kami yang Engkau penuhkan dengan kewibawaan. Bersama Roh Kudus kami bisa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini kemenangan
diri